Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Semoga kalian selalu sehat selalu. Walaupun di rumah kita harus tetap sehat ya. Jaga kesehatan. Kemudian hari ini kita berjumpa lagi dengan mata pelajaran PJOK, yaitu kita akan membahas materi baru tentang pencegahan pergaulan bebas. Di sini kita masuk ke pengertian pergaulan bebas. Secara garis besar, pergaulan bebas adalah sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan seseorang, terutama di kalangan para pelajar. Selain itu, pergaulan bebas itu sebagai salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melampaui batas dari kewajiban, aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan, maupun nilai-nilai kemanusiaan karena bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi akan merugikan banyak orang. Baik itu keluarga, orang lain, masyarakat. Kemudian, pergaulan bebas ini sering menyerang di kalangan remaja ataupun pelajar, ya. Karena apa? Remaja itu adalah individu yang masih labil, yang emosinya itu rentan, tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Seperti itu. Kemudian pergaulan bebas itu sering terjadi karena adanya masalah keluarga, kemudian kekecewaan terhadap keluarga, kemudian pengetahuan yang minim, pengetahuan tentang agama, tentang pengetahuan minim. Oke, selanjutnya pergaulan bebas itu sering dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Contohnya seperti seks bebas, narkoba, kehidupan malam, merokok, seperti itu. Oke, istilah dari pergaulan bebas itu diadaptasi dari budaya barat, di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas tanpa takut menyalahi norma yang ada dalam masyarakat. Ya, um, penyimpangan sosial yang populer di kalangan masyarakat yaitu penggunaan narkoba, narkotika, obat-obat terlarang, dan kemudian seks bebas. Seperti itu. Kapan pergaulan bebas bisa terjadi? Pergaulan bebas itu bisa terjadi apabila anak laki-laki dan perempuan itu sudah mulai mengalami perubahan bentuk badan atau pada saat memasuki fase remaja, di mana fase remaja itu eh, anak itu tidak lagi dapat dikatakan sebagai anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk dikatakan dewasa. Mereka masih mencari pola hidup yang paling sesuai yang diinginkannya. Dan biasanya itu remaja itu sering melakukan coba-coba. Saya ingin seperti ini. Saya pengen gini. Pengen tahu, merasakan, mencoba seperti itu. Padahal itu metodenya itu salah, ya. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan, dan itu pun menimbulkan kekhawatiran dari orang tua, kemudian ataupun lingkungan ataupun masyarakat. Di mana pergaulan bebas itu dapat terjadi. Pergaulan bebas itu bisa terjadi di mana saja.
di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, teman sepermainan, teman sekolah, ataupun teman kuliah. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dari orang tua, kemudian pengawasan dari guru, ataupun masyarakat juga perlu. Faktor penyebab pergaulan bebas itu ada 3 faktor, yaitu faktor orang tua, faktor agama dan iman, kemudian perubahan zaman. Faktor orang tua, di mana di sini orang tua harusnya perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi, pengaruh media sosial, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang itu cepat mempengaruhi anak-anak. Budaya hidup kaum muda-mudi masa kini itu berbeda dengan zaman para orang tua dahulu. Sekarang banyak sekali anak-anak yang punya Instagram, ya kan? Instagram nanti lihat selebgram seperti ini, seperti itu. Lah nanti meniru seperti itu. Itu harusnya orang tua harus memantau. Kemudian faktor orang tua itu ada beberapa, yaitu faktor kesenjangan atau jarak antara orang tua dan anak, dimana anak itu mengira bahwa orang tuanya itu ketinggalan zaman seperti itu dalam urusan anak muda. Kemudian anak cenderung meninggalkan orang tua gitu, acuh tak acuh kepada orang tua. Kemudian faktor tidak kurang kepedulian, di mana orang tua terkadang sibuk bekerja seperti itu, jarang mengecek anak, bagaimana anak itu di lingkungannya, di rumah, karena sibuk bekerja. Harusnya kan orang tua walaupun sibuk bekerja harusnya tetap mengontrol anaknya, bagaimana anaknya bergaul seperti itu. Kemudian faktor ketidakmengertian, dimana di sini itu orang tua itu banyak yang tidak mengerti anaknya seperti itu. Kemudian banyak orang tua yang sudah melakukan kewajiban, tetapi dalam urusan pergaulan anak itu mereka kurang tahu seperti itu. Ya kurang lebih sama seperti faktor tentang kepedulian, kurang kepedulian. Kemudian faktor agama dan iman. Agama dan keimanan itu landasan hidup seseorang, dimana tanpa agama hidup akan kacau karena tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan itu membentuk kepribadian seseorang. Dengan agama itu kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Biasanya remaja yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas itu belum bisa membedakan, tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah tahu itu buruk, tetap dilakukan, ya. Kemudian perubahan zaman. Seiring perkembangan zaman sekarang tahun 2020, teknologi pun semakin berkembang, kebudayaan pun sama semakin berkembang pesat. Remaja biasanya itu tertarik untuk meniru kebudayaan barat. Ya contohnya seperti tadi lihat selebgram siapa, entah itu selebgram Indonesia, selebgram luar negeri yang berbeda dengan kebudayaan kita. Lah itu memicu kita untuk bergaul seperti mereka, menirulah seperti itu, gaya hidup mereka itu kita akan meniru. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia banyak sekali penyebabnya, ya. Salah satu contohnya itu kegagalan remaja menyerap norma, baik itu norma agama ataupun norma kesusilaan. Kemudian merasa bukan anak gaul.
ngerokok biar gaul, minum biar gaul, ngepil biar gaul, padahal itu salah. Kemudian taraf pendidikan yang rendah, pengetahuannya itu rendah, ya. Kemudian keluarga yang tidak harmonis, broken home, di rumah ibunya dan bapaknya itu sering bertengkar, jadinya anaknya terjerumus ke pergaulan bebas, gak mau pulang seperti itu karena melihat ayah ibunya seperti itu. Kemudian sikap mental yang tidak sehat, gimana mental di sini remaja itu sudah melakukan pergaulan bebas dan mereka itu bangga, padahal itu pergaulan yang salah. Kemudian lingkungan yang kurang baik, lingkungan rumah mungkin teman sepermainannya banyak yang merokok, banyak yang bolos sekolah, seperti itu ya. Kemudian pergaulan yang tidak benar, sama pergaulan teman yang sering menjerumuskan yang ke dalam hal yang tidak baik. Kemudian penyalahgunaan internet, sering searching hal-hal yang negatif, melihat yang seharusnya tidak dilihat. Kemudian melampiaskan rasa kecewa, pelampiasan rasa kecewa di mana anak biasanya ada yang terlalu dibebaskan ataupun terlalu dikekang, itu melampiaskan rasa kecewa, dia akan melakukan pergaulan bebas, akan melakukan perilaku yang menyimpang. Terlalu bebas juga sama, orang tuanya tidak memperdulikan, anaknya juga akan kecewa. Kemudian keadaan ekonomi keluarga, di mana nanti remaja itu ya yang pas-pasan seperti itu, kadang ingin seperti teman-temannya gitu lah, mereka terjerumus. Kemudian hubungannya tidak baik antara anak dan orang tua. Harusnya orang tua harus me, um, harus me, menjalin hubungan yang baik lah, seperti itu. Anak dan orang tua sering menanyakan, misal orang tuanya kerja atau apa, harusnya orang tua itu sering mengontrol anaknya, memantau, seperti itu. Dampak pergaulan bebas, bisa terjadi seks bebas, ya. Perilaku menyimpang ini, seks bebas paling berbahaya. Kemudian ketergantungan obat atau narkotika, zat adiktif seperti kayak rokok, itu juga bisa karena terdapat zat adiktifnya. Kemudian menurunkan tingkat kesehatan, meregangnya hubungan keluarga, hubungan antara anak dan ada orang tua itu merenggang. Kemudian menurunnya prestasi, tadinya prestasinya bagus, pergaulan jelek, jadi prestasi akan menurun. Yang jelas, dampak pergaulan bebas akan berdosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Solusi pencegahan pergaulan bebas antara lain itu memperbaiki cara pandang, dimana memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup sesuai kenyataan, ya. Kemudian menjaga keseimbangan pola hidup. Remaja itu perlu belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran yang baik dan bermanfaat. Kemudian jujur pada diri sendiri bahwa setiap manusia itu ingin yang terbaik untuk dirinya masing-masing. Sehingga pergaulan bebas itu dapat dihindari. Kemudian memperbaiki cara komunikasi. Memperbaiki cara komunikasi itu terbina hubungan baik antara individu dengan masyarakat, individu dengan keluarga, individu dengan teman, seperti itu. Kemudian banyak beraktivitas secara positif, sering ikut organisasi mungkin yang yang menanamkan nilai positif seperti mengaji, kemudian berolahraga, mungkin ada komunitas goes atau apa.
Kemudian sosialisasi bahwa pergaulan bebas itu perlu sekali, apalagi untuk remaja saat ini. Kemudian mengurangi menonton TV. Banyak sekali sekarang televisi itu menayangkan sinetron yang tidak, ya bisa dibilang kurang pantas dilihat, seperti masih kecil sudah pacaran, sudah seperti itulah, itu dikurangilah. Kemudian perlunya remaja berpikir untuk masa depan, dimana sini remaja itu harus memikirkan bagaimana kedepannya, seperti itu ya, jangan berpikir pendek. Kemudian menegakkan aturan agama, dimana apabila orang yang melakukan pergaulan bebas itu akan dikenakan hukum, seperti itu. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar, karena banyak sekali remaja sekarang, remaja, dewasa, ataupun mahasiswa, semuanya itu bisa terjerumus dalam pergaulan bebas. Banyak sekali, seperti ya tadi sudah disebutkan, pemakaian narkoba hingga budaya seks bebas. Cara menghindarinya, yang pertama itu ingat kepada Allah. Kita punya Allah, kita punya agama. Kita melakukan sesuatu yang buruk, Allah akan melihat. Oh, seperti ini, saya melakukan ini tadi, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Kemudian Allah pun melihat, walaupun tidak ada orang yang melihat, Allah melihat. Kemudian ingat orang tua bekerja pagi, siang, malam untuk siapa? Untuk kalian, ya, untuk kalian. Maka kalian tugasnya belajar, seperti itu. Jangan terjerumus ke pergaulan bebas. Kemudian perbanyak aktivitas positif seperti mengaji, ikut pengajian, kemudian membaca novel, membaca buku, kemudian bisa mengisi waktu untuk berolahraga, kegiatan yang positif. Kemudian menaati aturan hukum yang berlaku, karena pemerintah pun sudah mengeluarkan aturan-aturan yang dibuat. Apabila kalian terjerumus, kalian juga akan dihukum, seperti itu. Kemudian bergaul dengan orang baik. Pergaulan itu sangat penting bagi para remaja. Untuk seseorang bergaul itu, kita pandai memilih pergaulan mana yang lingkungan yang baik, kemudian teman bergaul yang baik seperti apa. Kalau sekiranya temannya tidak baik, ya udah, kita nggak usah ikut bergaul dengan teman itu. Punya teman yang baik saja, karena pergaulan yang baik maka akan menjurus ke yang positif.